Apa susahnya? Tinggal tangkap aja orangnya ada. Dan saya sudah ngomong sama Pak Panji Gumilang, lo macam-macam, saya orang pertama yang akan bertindak. Saya sejak tahun awal berdiri Ma'had ini sudah menganjurkan baca. Mengapa? Nabi Muhammad juga sudah mendeklar Dzalikal kitab la raib. Itu Nabi Muhammad yang mendeklar itu atas wahyu ilahi, bukan kalam Allah, kalam Nabi Muhammad yang didapat daripada wahyu. Nah, kalau Allah berbahasa Arab susah nanti ketemu dengan orang Indramayu. Prewek itu nggak ngerti, Gusti Allah nggak ngerti kalau. Nah, artinya bacalah semua itu. Panji Gumilang yang telah memberikan statement dan pernyataan-pernyataan di medsos yang menghebohkan dan membuat kontroversi yang kemudian menimbulkan kegaduhan yang luar biasa, khususnya bagi umat Islam dan bangsa Indonesia. Tentu saja ini tidak dapat dibiarkan, seakan-akan semua negara dan aparatus hukum tidak mampu untuk menyentuh Panji Gumilang. Padahal di masa yang lalu orang-orang yang telah melakukan tindakan seperti yang dilakukan oleh Panji Gumilang ini sudah menjalani proses hukum dan dipenjara. Sebut saja kolega dari Panji Gumilang yaitu Ahmad Musaddiq yang telah mendekam di penjara karena menyebarkan paham menyimpang yang sama juga apa yang telah diajarkan oleh Panji Gumilang di Ma'had Al-Zaitun. Dan Musaddiq telah dipenjara dengan 6 tahun penjara. Maka terhadap Panji Gumilang hukum harus tegakkan atau equality before the law. Ya, tidak ada satu warga negara yang berada di atas hukum. Dia telah menghina agama, menodai agama. MUI juga selanjutnya mendukung upaya yang akan segera dilakukan oleh Menko Polhukam Prof. Mahfud MD untuk melibatkan aparatus kepolisian dan kejaksaan untuk memproses hukum Panji Gumilang atas perbuatannya. Dan untuk menyelamatkan Ma'had Al-Zaitun ini adalah opsi yang paling penting, yaitu agar Ma'had ini atau pondok pesantren ini tidak terpapar lagi dengan ajaran Islam yang menyimpang dan cara pandang dan bernegara yang terpapar NII. Nah, oleh karenanya di sana karena banyak sivitas akademik, banyak santri, pengurus, dan para ustadz tentu saja, inilah yang harus diselamatkan. Selanjutnya dilakukan pembinaan, diluruskan pemahaman bernegara, dan diluruskan tata cara ibadah yang baik, yang sesuai dengan Islam yang baik. Dalam konteks Al-Zaitun ini, saya sudah tekankan di TV One itu, kalau itu ada penyimpangan di ajaran agama, MUI segera bertindak. Itu kalau terjadi penyimpangan di bidang ideologi, BPIP bertindak. Tetapi kalau udah menuju kepada aksi-aksi yang lebih keras lagi, ya, apakah itu berkaitan dengan ekstremisme dan apalagi terorisme, ada badannya yang bergerak. Kepala Staf Presiden Muldoko mengungkapkan, dirinya telah memberikan peringatan kepada pimpinan Al-Zaitun, Panji Gumilang. Dia menegaskan, akan jadi yang pertama bertindak, jika sosok kontroversial itu melakukan tindakan yang macam-macam. Saya sudah ngomong sama Pak Panji Gumilang juga, lo macam-macam, saya orang pertama yang akan bertindak, saya katakan begitu, kata Muldoko kepada wartawan. Muldoko mengungkapkan, MUI agar segera bertindak,
jika memang Panji Gumilang melakukan tingkahan penyimpangan agama. Selain itu, jika Panji Gumilang melakukan penyimpangan di bidang ideologi, juga ada lembaga yang berwenang menangani. Apalagi jika berkaitan dengan ekstremisme dan terorisme, pasti akan segera ditindak. Nama Kepala Staf Presiden Muldoko dan mantan Kepala Badan Intelijen Negara Hendro Priyono masuk ke dalam pusaran polemik Pondok Pesantren Al-Zaitun. Nama keduanya merebak usai mantan pendiri Yayasan Ponpes Al-Zaitun, Imam Supriyanto menyebut lembaga pendidikan itu tetap eksis meski mendulang kontroversi karena ada tokoh besar di belakangnya. Dia menuturkan bahwa sosok tersebut adalah Muldoko dan Hendro Priyono. Mantan Kabais TNI, Solem B. Ponto mengungkapkan, ketika menjabat sebagai Kabais, dirinya telah menemukan adanya dugaan paham terorisme di dalam Al-Zaitun. Namun pada saat itu, Al-Zaitun memang belum bisa ditindaklanjuti. Soleman curiga, Al-Zaitun dimanfaatkan oleh tokoh-tokoh politik untuk meraup suara yang banyak, mengingat pengikut Panji Gumilang mencapai jutaan orang. Kita tahu, saya 2012 sudah tahu bahwa ada gerakan MUI itu. Tapi sepanjang mereka belum melaksanakan tindak pidana atau tertutup seperti itu, ya kita hanya bisa mengawasi saja. Jadi kalau mengawasi, Anda bisa mengawasi, tetapi pekerjaan yang mereka kan bersembunyi di bawah dakwah Islam. Sehingga di bawah dakwah itu kita tidak bisa sembarang mengambil tindakan. Karena apapun Al-Zaitun itu adalah suatu organisasi yang punya, tadi kan dibilang, anggota yang besar sekali. Nah, di zaman sekarang, ini di zaman maupun pemilu, itu sumber suara. Sehingga bisa saja ada yang memanfaatkan atas nama untuk mendapatkan suara, kan bisa saja itu dimanfaatkan. Jadi semoga tindak pidananya ditemukan, administrasi ditemukan, sehingga bisa ditindaklanjuti, tidak malah dimanfaatkan untuk dimanfaatkan dalam tahun-tahun politik ini. Pada kesempatan ini dia cari sensasi atau cari simpati dari negara Israel gitu. Jadi jadi memang dia lagi punya peluang, merasa punya peluang gitu untuk bikin macam-macam ini. Makanya saya senang sekali tadi komentar dari atau pendapat Menko Polham setelah dapat perintah dari Wakil Presiden untuk ini segera ditindaklanjuti. Kalau tidak, akan bikin keresahan terus. Dan saya tanya teman-teman di lapangan itu akan bikin demo berjilid-jilid gitu kalau ini nggak terus ditangani.